Baik pendengar, kita akan hadirkan mimbar agama Hindu tentunya bersama Ibu Kade Sujawati yang nantinya akan kita coba hubungi melalui telepon. Baik, selamat malam Ibu Kade. Selamat malam. Iya, sehat ya Bu ya? Sehat loh. Baik, Ibu Kade Sujawati silakan dimulai untuk acara mimbar agama Hindu malam ini. Oke ya, makasih ya Mas. Baiklah, sebelumnya saya awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namaskar, Om Anubadrah Kartawiyantu Wisata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji Astung Kertawaranegara kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase, karena atas anugerahnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam acara Mimbar Agama Hindu bersama Radio Tercinta Pro 1 RRI Palembang. Umat sedharma yang saya sayangi, serta pendengar setiap Pro 1 RRI 1 Palembang dimanapun berada, terima kasih atas waktunya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pesan-pesan Dharma dengan tema Sewanam dalam ajaran agama Hindu. Pada dasarnya kata-kata Sewanam ini sudah sering sekali kita dengarkan, bahkan mungkin sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi mungkin banyak di antara kita, khususnya Bapak Ibu umat sedharma, yang belum memahami sebenarnya makna filosofis yang terkandung daripada ajaran Sewanam tersebut. Dalam ajaran agama Hindu, Sewanam atau sewa berarti pelayanan atau pengabdian yang tulus kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widi, sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi Bapak Ibu umat sedharma dan pendengar setia RRI 1 Palembang, pelayanan di sini tidak hanya pelayanan kita kepada masyarakat maupun manusia pada umumnya, tetapi pelayanan itu sebenarnya yang lebih utamanya adalah bagaimana kita melayani Tuhan. Tuhan atau dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Ide Sang Yang Widi Wasa. Ide Sang Yang Widi Wasa yang sudah memberikan kita kehidupan, alam semesta, dan lain sebagainya. Bapak Ibu umat sedharma dan pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, kata sewana berasal dari kata sewa dalam bahasa Sanskerta yang berarti melayani atau mengabdi, dan merupakan salah satu bentuk praktik spiritual yang penting dalam ajaran agama Hindu. Jadi, Bapak Ibu umat sedharma, melayani di sini bukan hanya kita memberikan sebuah pelayanan, misalnya seorang kesehatan, dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian seorang guru memberikan pelayanan kepada siswa, bukan hanya sebatas itu, tetapi pelayanan di sini memiliki arti yang lebih luas, yaitu bagaimana kita mampu melayani daripada Sang Pencipta, yaitu Sang Yang Widi Wasa.
Nah, dalam ajaran Sewana sendiri, dalam agama Hindu ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu Bhagawat Sewa, yaitu pelayanan kepada Tuhan melalui pemujaan, doa, kegiatan keagamaan seperti puja, bhajan, dan yatnya. Nah, tentunya hal ini sudah kita lakukan, Bapak Ibu umat sedharma. Selama ini Hindu selalu mengajarkan dan mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi. Salah satu contohnya adalah dengan melaksanakan puja Trisandya, melaksanakan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun juga merupakan salah satu contoh bentuk sebuah pelayanan kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Hanya saja umat kita belum begitu memahami tentang hal tersebut. Sehingganya mungkin dari beberapa umat Hindu kita masih banyak yang belum memahami tentang bahwa kita sebagai manusia ciptaan ide Sang Hyang Widi, maka kita harus melayani ide Sang Hyang Widi dengan baik. Melayani di sini bukan berarti kita menjadi pembantu, tidak. Tetapi bagaimana kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada ide Sang Hyang Widi, selalu berusaha untuk berbuat baik, berbuat di jalan yang dharma. Tentunya itu semua adalah untuk mendapatkan karma dan pahala yang baik dari ide Sang Hyang Widi yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan kita yang akan datang. Kalau umat Hindu selama ini, terutamanya masyarakat awam, selalu melaksanakan yatnya, dan yatnya. Nah, itu ternyata merupakan salah satu contoh daripada pelayanan kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Dan hanya saja kita manusia awam tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah pelayanan. Nah, disinilah perlu namanya kita mempelajari bahasa-bahasa Sangsekerta yang terkandung dalam ajaran agama Hindu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, yang pertama jenis daripada pelayanan itu yang pertama tadi Bhagawat Sewa, yaitu melayani kepada Tuhan atau ide Sang Hyang Widi melalui pemujaan atau doa ataupun kegiatan yatnya yang lain. Tentunya kalau kita berbicara yatnya dalam agama Hindu itu sangat luas karena yatnya itu sangat krusial sepertinya di umat kita. Kemudian yang kedua yaitu mana sewa, pelayanan kepada sesama manusia. Ini juga merupakan sebuah ajaran dalam ajaran agama Hindu bahwa kita juga harus bisa melayani. Seperti yang tadi saya sampaikan, contohnya rumah sakit, merawat orang yang sakit, menunjukkan kasih sayang tanpa pamrih, membantu orang yang sedang terkena musibah, membantu orang miskin, itu juga sebuah pelayanan. Dan itu merupakan salah satu ajaran yang baik dalam ajaran agama Hindu, karena Hindu selalu senantiasa mengajarkan kita untuk mengasihi, menyayangi sesama manusia. Karena ingat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan, Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Ketika kita merasakan sakitnya orang lain, tentu kita juga merasakan hal yang seperti itu. Jika itu sudah kita tanamkan di dalam diri, maka tidak ada lagi rasa iri, rasa dengki, rasa ego di dalam diri kita, karena kita diajarkan untuk selalu menunjukkan kasih sayang kepada semua orang, siapapun itu, tanpa memandang siapa dia, bagaimana dia, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu pelayanan kepada makhluk lain. Artinya makhluk lain itu adalah makhluk yang seperti binatang ya. Jadi kita juga harus memberikan pelayanan ternyata kepada makhluk-makhluk lain seperti binatang, terutama seperti sapi. Kenapa? Karena contohnya pada zaman dahulu sapi itu dianggap sangat berjasa dalam ajaran agama Hindu. Karena sapi ini banyak membantu kita para petani khususnya dalam mengelola lahan pertanian. Mungkin di zaman modern seperti ini mungkin sapi tidak lagi, sudah banyak teknologi yang maju. Tapi ingat, tanpa adanya binatang, kita juga tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi kita di sini saling membutuhkan. Bagaimanapun kita membutuhkan hewan atau binatang sebagai bahan makanan dan lain sebagainya. Jadi kita harus juga memberikan pelayanan kepada binatang atau hewan. Nah, yang keempat yaitu pengabdian kepada negara atau tanah air dalam bentuk dharma. Tentunya Bapak Ibu umat sedharma beserta pendengar setiap Pro 1 RRI Palembang, kita tentu tahu betul bahwa kita berhutang budi kepada negara kita. Negara yang menjamin, yang melindungi kita dari segala hal. Ada kepemerintahan, kemudian apalagi dalam beragama, kita sangat dilindungi oleh negara. Oleh sebab itulah kita harus bisa mengabdikan diri kita kepada negara melalui ajaran-ajaran dharma, melalui ajaran kebaikan. Bapak Ibu umat sedharma, itulah tadi 4 jenis daripada sewanam itu sendiri. Yang pertama yaitu pelayanan kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi. Yang kedua pelayanan kepada sesama manusia. Yang ketiga pelayanan kepada makhluk hidup atau binatang. Yang keempat pelayanan kepada tanah air dalam bentuk ajaran dharma. Nah, ketika kita sudah tahu ada beberapa jenis pelayanan, kemudian pasti Bapak Ibu umat sedharma bertanya, apa sih tujuan daripada sewana itu sendiri? Nah, tujuan daripada sewana itu ada 4. Yang pertama, membersihkan ego dari diri kita sendiri atau membersihkan rasa bangga hati terhadap diri kita. Nah, ternyata dengan kita menanamkan ajaran sewana, pelayanan dalam diri masyarakat, kita sering mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi, selalu mengingat apapun tentang Ida Sang Hyang Widi, berusaha mendekatkan diri kepada beliau, secara tidak langsung bisa mengikis sifat-sifat yang tidak baik dalam diri manusia. Apalagi dalam ajaran agama Hindu dikenal bahwa manusia memiliki 6 musuh yang ada di dalam diri manusia yang disebut dengan satripu. Dan salah satu sifat yang paling berbahaya pada diri manusia adalah sifat iri hati. Nah, Bapak Ibu umat sedharma serta pendengar Pro 1 RRI Palembang, sifat iri hati ini harus kita buang jauh-jauh di dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika manusia diliputi sifat iri, ego, maka tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya. Dia akan selalu merasa bahwa apa yang ada tidak adil, bahwa apa yang terjadi ini salah, bahwa gak seharusnya seperti ini. Nah, ketika seseorang itu setiap hari dalam dirinya selalu ada sifat iri, maka tidak akan pernah timbul sebuah kebahagiaan di dalam dirinya. Maka harus dihilangkan dan dibuang jauh-jauh sifat iri hati itu. Nah, salah satu caranya ya dengan sewanam tadi, mendekatkan diri sebagai pelayan daripada Ida Sang Hyang Widi. Kemudian yang kedua,
mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi melalui tindakan nyata. Jadi tujuan Sewanam itu yang kedua adalah mendekatkan diri. Intinya mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi melalui tindakan yang nyata. Nah, apa tindakan yang nyatanya? Contohnya, Ibu umat sedharma, kita tahu bahwa kewajiban umat Hindu salah satunya adalah melaksanakan puja Trisandi, melaksanakan persembahyangan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Itu adalah sebuah tindakan nyata. Kita berdana punya, itu juga sebuah tindakan nyata. Jadi jangan sampai kata sewana itu hanya menjadi sebuah slogan atau sebuah bahasa yang Anda hafalkan tapi Anda tidak mengikuti atau tidak menerapkan dalam ajaran agama Hindu. Nah, tujuan yang ketiga daripada sewanam itu adalah mengembangkan rasa welas asih dan rendah hati. Dengan kita selalu menjadi pelayan, kita akan pasti menimbulkan, cobalah Bapak Ibu umat sedharma dan pendengar Pro 1 RRI Palembang. Bapak Ibu pasti pernah bertemu dengan seorang perawat. Seorang perawat itu merupakan boleh dibilang adalah pelayan masyarakat. Cobalah bagaimana sikap sifat seorang perawat yang penuh dengan lemah lembut, kemudian dengan belas kasih, dengan kasih sayang, dengan penuh kesabaran, merawat kita yang sedang sakit. Nah, begitulah ketika kita hendaknya selalu menjadi memberikan sebuah pelayanan kepada ide Sang Hyang Widi Wase. Dengan sabar ibu-ibu kita membuat sebuah upakara, kemudian mempersembahkannya walaupun hujan. Ibu-ibu kita dengan semangat. Nah, itu adalah sebuah contoh daripada sewanam itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan karma yoga atau jalan spiritual melalui tindakan tanpa mengharapkan hasil. Ingat, dalam karma contohnya adalah beriatnya. Kita tidak pernah yang namanya beriatnya untuk mengharapkan hasil, karena hasil itu akan datang dengan sendirinya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, serta pendengar Pro 1 RRI Palembang, Sewanam dalam agama Hindu merujuk pada tindakan pelayanan suci atau pengabdian, di mana Sewanam itu sendiri merupakan salah satu ajaran Bhakti Yoga, di mana ada 9 Bhakti Yoga atau 9 bentuk bakti pengabdian kepada Tuhan. Yang pertama yaitu Srawanam, mendengarkan kisah-kisah suci tentang Tuhan. Yang kedua Kirtanam, melantunkan nama dan pujian Tuhan. Semaranam, mengingat Tuhan secara terus-menerus. Yang keempat pada Sewanam, melayani kaki Tuhan. Kemudian Arcanam, melakukan pemujaan. Kemudian yang keenam Wandanam, bersujud memberikan hormat. Yang ketujuh Dasyam, menganggap diri sebagai hamba Tuhan. Yang kedelapan Sakyam, bersahabat dengan Tuhan. Dan yang terakhir Atma Newada, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan ajaran Sewanam seringkali identik dengan pada Sewanam atau Dasyam yang berarti pelayanan aktif. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diimplementasikan atau dapat dicontohkan, misalnya satu, melayani di pura atau tempat ibadah, membersihkan tempat ibadah atau pura, membantu umat lain yang sedang kesusahan, mengabdikan diri dalam kegiatan sosial yang pada ujung-ujungnya adalah Sewanam itu bertujuan untuk mencapai moksatam jagadita yaca iti dharma, yaitu
Jadi Bapak Ibu umat sedharma dan pendengar setiap Pro RRI 1 Palembang, marilah bersama-sama kita mengimplementasikan atau menerapkan ajaran Sewanam ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat berbuat dan berada di jalan yang baik, menerapkan ajaran-ajaran Dharma dalam kehidupan kita sehingga dapat memperbaiki karma pala semasa kita hidup yang nantinya akan kita bawa ketika kita tidak ada. Jadi Bapak Ibu umat sedharma, di sini saya mengajak Bapak Ibu umat sedharma untuk berusaha melaksanakan ajaran Sewanam itu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu umat sedharma serta pendengar setia Pro 1 RRI Palembang. Jadi dari sini dapat saya simpulkan bahwa Sewanam atau pelayanan diri itu tidak hanya pelayanan kepada masyarakat ataupun makhluk yang lain, tetapi utamanya adalah bagaimana kita melayani Ida Sang Hyang Widi, memberikan seluruh jiwa dan raga kita kepada Ida Sang Hyang Widi sebagai rasa bakti dan cinta kasih kita kepada beliau. Salah satu contohnya adalah marilah mulai dari sekarang kita laksanakan ajaran agama Hindu yang utama adalah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan puja Trisandi 3 kali sehari. Baiklah Bapak Ibu umat sedharma serta pendengar Pro 1 RRI Palembang, demikian pesan Dharmada yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata perilaku saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kepada Ida Sang Hyang Widi, saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya, keluarga, dan juga Bapak Ibu umat sedharma khususnya. Baiklah, pada kesempatan ini saya tutup mimbar hari ini dengan mengucapkan salam Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya baik, terima kasih Ibu Kades Sujawati untuk kebersamaannya di Mimbar Agama Hindu di malam ini. Selamat malam. Oke. Sampai jumpa kembali, Selamat Bu. malam. Oke, Mas. Makasih. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama Mimbar Agama Hindu bersama Ibu Kades Sujawati ya. Dan tentunya untuk Anda sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini. Abah Surya pamit, setelah ini ada rekan saya Nadia yang akan menemani Anda untuk rangkaian Palembang malam ini di kesempatan Rabu 14 Mei 2025. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat untuk Anda semua.